Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik pembahasan untuk sesi TOEFL mengenai written expression. Written expression itu sebenarnya bagian kedua dari tes TOEFL, yaitu structure and written expression. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan structure. Just want to remind you, what kind of structure questions are. Contoh apa saja sih yang biasanya muncul di soal-soal untuk yang structure. Nah, perlu kita ketahui dahulu untuk soal-soal structure itu Anda diminta untuk memilih jawaban yang tepat dari kalimat yang belum lengkap. Jadi ada menyebutkan dengan istilah sentence completion. Nah, untuk yang written expression ini berkebalikan. Kita diminta untuk mencari jawaban yang salah. Nanti ada beberapa kalimat di mana masing-masing each of that sentence has word or group of word, terdiri dari nanti ada satu atau lebih dari satu kata yang di garis bawah. Nah, tugas kita itu nanti adalah menganalisa mana yang tidak tepat atau mana yang salah. Nah, sekarang akan saya tunjukkan dahulu contohnya. Nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ada di example 1 dan example 2. Example 1, the final delivery of the day is the importantest. Seperti tadi saya sampaikan, di kalimat tersebut nanti ada kata atau kumpulan kata yang di garis bawah. Nah, tugas kita nanti adalah mencari jawaban yang tidak tepat atau mencari kata atau kumpulan kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut. Kita perhatikan di sini ya. Nah, untuk the finalnya itu saya rasa sudah tepat, kemudian the day juga sudah tepat. Next, di sini kita menggunakan kata kerja is juga tepat karena subjeknya itu adalah bentuknya singular. Mana subjeknya? The final delivery of the day. Sudah tepat. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan yang D? Yang D di situ sebenarnya adalah bentuk yang kita sebut sebagai superlatif. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sebenarnya penandanya itu sudah jelas dengan kata the. Nah, superlatif. Kalau bentuk superlatif itu biasanya ada penggunaan the, the. Kemudian nanti adjektifnya apa? Nah, adjektifnya itu atau kata sifatnya itu akan tergantung dari jumlah suku katanya. Sekarang kita perhatikan, kata sifat aslinya itu adalah dibentuk important. Important saja. Jumlah suku katanya adalah lebih dari 2. Kalau jumlah suku katanya lebih dari 2, berarti nanti kita gunakan dengan most, bukan dengan menggunakan akhiran EST. Kalau kita menggunakan akhiran EST berarti jumlah suku katanya itu hanya 1 atau 2. Contohnya fast menjadi fastest, itu berarti paling cepat. Nah, jawaban yang tidak tepat untuk kalimat yang pertama itu adalah yang C. Terus kemudian apa yang tepat? The most important. The most important. Kemudian example kedua, di sini ada punya subject the books, jumlahnya berapa? Ada akhiran s, berarti dia bentuknya adalah plural atau jamak. Nah, kata kerja yang digunakan di sini kita cari kata kerja utamanya. Bukan read ya, karena I read itu menerangkan the book-nya di sini. Berarti kata kerja utamanya adalah bentuk was. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini. Ada akhiran s, ini menunjukkan plural. Ini ternyata singular, jumlahnya 1. Kita harus setara di sini. Kalau misalnya subjeknya bentuknya sudah plural atau jamak, berarti nanti kata kerja yang digunakan juga jamak. So, jawaban yang C itu adalah salah. Apa yang betul? Kita gunakan dengan were.
Oke, seperti ini ya. Untuk membahas lebih lanjut, oke, ini dia, saya lewati. Make verbs agree after prepositional phrases. Oke. Buatlah sebuah kata kerja yang nanti sesuai ya, kata kerja sesuai dengan subjeknya setelah ada penggunaan frasa preposisi. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan apa itu frasa preposisi, yaitu kumpulan kata yang mengandung unsur penggunaan kata depan. Contohnya ada kata to, ada kata at, from, dan lain sebagainya. Sekarang kita perhatikan polanya di sini. Apabila nanti Anda menemukan sebuah subjek, kemudian di tengahnya itu ada penggunaan prepositional phrase atau frasa preposisi, kemudian diikuti dengan kata kerja. Oke, nah apabila prepositional phrase itu muncul di antara subjek dan kata kerjanya, be sure, yakinkan bahwa kata kerjanya itu menyesuaikan subjek, bukan menyesuaikan prepositional phrase-nya. Contohnya, ada kasus seperti ini, the key, the key itu adalah kunci, kemudian ini adalah prepositional phrase-nya, PP ya, saya sebut dengan PP saja. Nah, berarti di sini ini bukan subjek, subjeknya adalah the key. Oke, key. Oke, sini. Kemudian kata kerja digunakan apa? Harusnya di sini. Ini jumlahnya singular. Oke, ini singular. Ini plural. Apakah sudah agree? Sudah sesuai? Belum. Kita lihat yang sebelah kanan. Ini sudah sesuai. Ini jumlahnya adalah singular. Sedangkan ini juga singular. Berarti kata kerja yang digunakan itu harusnya menggunakan is, bukan are. Jangan fokus pada penggunaan prepositional phrase-nya. Kita tetap fokus dengan penggunaan subjeknya. Oke, hati-hati. Kemudian kasus yang kedua, the keys, to the door is in a drawer. Oke, ini juga kasusnya sama. Nah, sekarang bergantian apabila di sini subjeknya itu bentuknya plural. Ditandai dengan apa? Penggunaan akhiran s di sini. Nah, apabila subjeknya sudah menggunakan plural, ya berarti nanti kata kerjanya juga harus plural. Nah, ternyata di sini dia masih menggunakan singular. Salah. Yang harus kita gunakan itu adalah yang are. Nah, ini sudah tepat seperti ini. Oke, kalau kita menggunakan kata kerjanya plural, berarti nanti verbnya juga harus plural. Oke, saya tuliskan P di sini ya, yang bermakna jamak. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita lihat untuk kalimat-kalimat pada exercise 20. Tugasnya masih sama seperti yang ada pada video sebelumnya. Nanti dari masing-masing kalimat ini kita cari dahulu subjek dan kata kerjanya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian tentukan kalimat itu sudah correct, betul, atau mungkin incorrect, salah. Untuk bentuk prepositional phrase-nya bisa kita kasih dengan tanda kurung saja seperti ini. Untuk yang contoh nomor 1. Oke, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Oke, the climbers di sini dia menggunakan akhiran s. Ini adalah sebagai subjeknya. Kita lihat sekarang verbnya yang mana? Oh iya, saya punya ada kata kerja need di sini. Kalau semisal di sini subjeknya menggunakan plural, berarti kata kerjanya juga harus bentuknya plural. Oke, jadi apakah nomor 1 sudah tepat kalimatnya? Yes, correct, betul. Oke, kalau semisal di sini saya tidak menggunakan s, contohnya the climber, berarti di sini saya akan menuliskan kata kerja dengan akhiran s, needs. Oke, tapi sebaliknya apabila di subjeknya itu bentuknya sudah plural seperti ini, climbers, otomatis kata kerja yang saya gunakan adalah need without ending s, tanpa harus berakhiran dengan s. Oke, kemudian yang nomor 2 juga sama cara menganalisanya. Kita cari subjeknya dahulu. Oke,
Oke, abaikan dulu prepositional phrase-nya di sini ya. Oke, the interrogation conducted have lasted for several hours. Oke, interrogationnya di sini berapa? Satu jumlahnya ya, hanya satu saja. Nah, kata kerja yang harus digunakan bukan kata have, tapi kata has. Oke, berarti kalimat yang kedua itu incorrect, salah. Next, nomor 3. Ini adalah subjeknya. Ini adalah prepositional phrase ya, sampai sini. Oke, ini adalah kata kerjanya is giving. Sekarang kita kembali lagi ke subjeknya. Jumlahnya berapa? Lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Karena ada penggunaan s-nya, otomatis kata kerja yang digunakan di sini tidak menggunakan is, tapi menggunakan are. Oke, tidak menggunakan is tapi menggunakan are. Jadi kalimat ketiga itu masih salah atau incorrect. Kemudian nomor 4, the president surrounded by secret service agent is trying to make his way to the podium. Oke, masih sama, ini adalah subjeknya. Oke, ini adalah prepositional phrase-nya. Oke, kata kerjanya mana? This one is trying. Sekarang kita perhatikan lagi subjeknya jumlahnya berapa? Ada satu. To be yang digunakan di sini adalah is, berarti sudah tepat. So jawabannya adalah correct untuk kalimat keempat. Kemudian kalimat kelima, the buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayer expense. Subjeknya adalah the buildings, kemudian di sini adalah bentuk prepositional phrasesnya, dan kata kerja yang digunakan di sini adalah are being. Oke, ada are being. Ini jumlahnya berapa subjeknya? Lebih dari satu. Ada penggunaan s-nya, berarti to be-nya sudah tepat, kita menggunakan yang are. Jadi nomor 5 jawabannya sudah correct. Okay, next nomor 6. Because of the seriousness of the company's financial problems, the board of directors have called an emergency meeting. Oke, ini hanya sebagai pelengkap yang letakkan di depan saja. Kita fokus ke sini. Ini adalah subjeknya. Oke, ini adalah kata kerjanya. Oke, the board of directors itu adalah subjek. Jumlahnya berapa di sini? Jangan melihat penggunaan directors di sini. Yang kita utamakan adalah the board. Satu ya, jajaran direksi itu yang dimaksud. Nah, karenanya kata kerja digunakan bukan have di sini. Kalau jumlahnya satu berarti kita gunakan dengan has. Oke, berarti nomor 6 itu masih salah. Next, nomor 7. Manufacture of the items that you requested have been discontinued because of lack of profit on those items. Oke. Nah, ini perhatikan juga di sini ya. Subjeknya yang mana kira-kira? This one, manufacture. Oke, manufacture. Oke, produksi bisa ya diartikan seperti itu. Nah, di sini ada bentuk of, berarti dia bentuknya adalah prepositional phrase. Nah, sekarang sampai mana kata prepositional phrase-nya? Sampai kata requested. Kemudian di sini ada kata kerja have been discontinued. Oke. Telah dihentikan ya. Kalau continued itu berarti berlangsung, masih berlangsung ya, continue. Berarti kalau this itu adalah berhenti atau tidak berlangsung. Nah, untuk kasus yang nomor 7, karena di sini subjeknya adalah singular satu, berarti kata kerja digunakan bukan have tapi has, sama dengan tadi yang kalimat nomor 6 ya. Oke. Kemudian berarti kita bisa menyimpulkan kalimat ini masih incorrect. Oke, kemudian nomor 8,
further development of any new ideas for a future product has to be approved in advance. Oke, ini abaikan saja ya. Nah, sekarang kita cari kira-kira mana ya. Oke, di sini ada development of any ideas. Ini adalah bentuk prepositional phrasesnya di sini. Oke. Development, pengembangan. Jangan fokus setelah ada preposisi of juga. Di sini ada kata ideas, jumlahnya lebih dari satu. Tidak, kita fokusnya ke developmentnya. Berarti dia jumlahnya hanya satu subjeknya. Kata kerja digunakan apa di sini? Oh, sudah ada penggunaan has, berarti sudah tepat. Nomor 8 termasuk dalam kalimat yang sudah tepat. Oke. Next, nomor 9, the scheduled departure time of the trams. Ya, tram itu ya seperti kereta ya. Post on panel to call terminal buildings are going to be updated. Nah, sekarang kita perhatikan juga di sini. Ini adalah prepositional phrase-nya sini nih. Oke, ada penggunaan of ya. Ada penggunaan bentuk preposisi yang lain. Nah, sekarang kita fokus subjek yang mana? Kita punya the scheduled departure time. Jumlahnya berapa? Oke, di situ ada satu. Bla bla bla. Ini tidak usah Anda gunakan. Oke, tidak berpengaruh. Nah, yang penting adalah penggunaan subjeknya di situ. Nah, di sini ada penggunaan are. Dia menunjukkan plural, oke, atau jamak. Apakah sudah tepat? Padahal di sini dia bentuknya adalah singular. Satu, tidak tepat. Berarti bukan are yang kita gunakan. Harusnya siapa? Is. Oke, kata kerja to be is. Berarti kalimat ke-9 masih salah. Any houses built in that development before 1970 have to be upgraded to meet current standard. Okay, any houses built in bla bla bla. Ini adalah prepositional phrase-nya di sini. Okay, nah di sini sampai sini. Nah, sekarang ada any houses, jumlahnya berapa? Oke, lebih dari satu. Kata kerja digunakan, sudah ada kata have to be. Have itu menunjukkan dia adalah plural, ini juga plural. Berarti nomor 10 sudah correct, betul. Oke, next. Berikutnya, make verb agree after expressions of quantity. Oke, yakinkan kembali penggunaan kata kerja yang sesuai setelah ada ungkapan jumlah. Nah, di sini ada beberapa ungkapan jumlah seperti kata all, most, some, half. Setelah itu ada penggunaan of, kemudian objek bendanya, dan diikuti dengan kata kerja. Ketika sebuah ungkapan jumlah menjadi subjek, ketika ungkapan sebuah jumlah menjadi subjek, kata kerjanya itu harus menyesuaikan dengan objek. Oke, kata kerjanya harus menyesuaikan dengan objek di sini. All, untuk contohnya ya, all of the book was interesting. Oke, all of the books were interesting. Oke, di sini perhatikan. Nah, ini bukan kita lihat yang ada di depannya, tapi di sininya. Oke, all of ya, all of. Oke, di sini jumlahnya berapa? Kalau dia menggunakan book berarti singular, sudah tepat menggunakan was. Kalau di sini dia menggunakan akhiran s berarti sudah tepat menggunakan were. Bagaimana dengan informasi? Lah, informasi itu kan nggak bisa dihitung. Oke, informasi nggak bisa dihitung, berarti dia dinyatakan sebagai uncountable. Oke, kata benda yang tak dapat dihitung, tapi jumlahnya nanti dikategorikan dengan singular. Oke, sekarang kita perhatikan kembali yang ada di exercise 21 masih sama ya. Masih sama seperti ya, exercise yang sebelumnya. Kita diminta untuk menggarisbawahi subjek dan kata kerjanya dahulu agar memudahkan kita menganalisa apakah kalimat tersebut sudah tepat atau belum. Oke, yang pertama the witnesses. Oke, ini ya ada akhiran s-nya
so that most of the fire in the hills was extinguished. Oke, untuk yang nomor 1 Anda perhatikan di sini. Oke. The witnesses, jangan terpengaruh pada penggunaan ini. Ketentuannya apa? Apabila diikuti dengan expression of quantity, tadi adalah ungkapan untuk jumlah, itu harus menyesuaikan siapa objeknya. Di sini objeknya siapa? Most of the fire. Oke, fire. Oke, di sini fire. Berarti kata kerja yang digunakan itu adalah was. Sudah tepat. Berarti kalimat yang pertama itu correct. Betul. Next, yang berikutnya, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Oke. Nah, some of the animal. Di sini jumlahnya berapa? Oh, lebih dari 1. Berarti kata kerja to be-nya di sini juga harus bentuknya plural. Di sini plural jamak, di sini juga harus jamak. Berarti tidak menggunakan was, menggunakan siapa? Were. Oke, menggunakan were. Berarti kalimat yang kedua itu incorrect. Next, kalimat yang ketiga, all of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their terms paper next Monday. Oke, semua mahasiswa di kelas Profesor Robert diwajibkan untuk mengumpulkan paper semesternya next Monday. Nah, sekarang kita perhatikan subjeknya di mana. Oke, this one di sini. Kemudian ada kata kerja digunakan adalah is required. Is di sini bentuknya adalah singular. Oke, untuk yang nomor 3. Perhatikan apakah ini sudah sesuai dengan bentuk kata kerja yang digunakan nomor 3. Oke, jawabannya salah. Di sini ada akhiran s, berarti bukan kata kerja to be yang kita gunakan. Harusnya siapa? Are. Oke, menunjukkan plural. So, kalimat yang ketiga itu incorrect. Oke, masih salah. Oke, next. Kemudian ya, yang berikutnya untuk yang nomor 4. Oke. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Oke, sebagian makanan yang kita akan sajikan kepada tamu-tamu itu masih ada di dalam kulkas. Oke, mana subjeknya? This one. Food itu jumlahnya berapa? Oke, food itu kategorinya adalah dia sebagai singular, makanan. Oke, singular. Berarti nanti kata kerja yang digunakan, ini kata kerjanya juga harus singular. Apakah nomor 4 sudah tepat? Tidak. Karena apa? Kata kerja to be yang digunakan masih salah. Bukan are tapi is. Oke, berarti ini incorrect. Oke, next, nomor 5. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. We believe that some of the time of the employees. Oke, nomor 5, subjeknya mana kira-kira? Bukan we di sini ya, tetapi dia penunjukannya itu adalah yang bentuk ini, some of the time. Oke, some of the time. Ini dia menunjukkan adalah bentuk singular 1 ya. Kata kerjanya yang digunakan apa di situ? Oh, saya punya ada is going to be devoted. Berarti kata kerja awalnya dia menggunakan is. Apakah sudah tepat? Ya, sudah tepat. Karena apa? Subjek yang digunakan dia bentuknya adalah singular, di sini juga singular. Berarti kalimat kelima itu sudah tepat. Oke. Next, yang ke-6, all of the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believed that the defendant was guilty.
Oke. Nah, next, how about this one? Bagaimana untuk yang soal atau kalimat ke-6? Di sini itu adalah subjeknya, kata kerja utamanya adalah have indicate. Jumlahnya berapa? Di sini ada akhiran s, dia sudah menunjukkan plural. Berarti otomatis nanti di sini juga harus menggunakan plural. Apakah is it correct ya? Apakah tepat penggunaan kata have di sini untuk yang nomor 6? Yes, sudah tepat. Correct. Okay. Nah, next. Yang ketujuh, she didn't know where most of the people in the room was from. Dia tidak mengetahui dari mana sebagian orang-orang yang ada di ruangan itu berasal. Oke. She didn't know where most of the people. Ini fokus ke penggunaan ini. People. Oke. People. Jumlahnya berapa? Ini adalah bentuk plural. Kata kerja yang digunakan di sini adalah was. Di sini singular. Harusnya kalau di sini ada bentuk plural, di sini juga harus plural, bukan was. Tapi kita gunakan dengan were. Oke. Berarti nomor 7 salah. Nomor 8, in spite of what was decided at the meeting, half of the procedures. Ini adalah bentuk prepositional phrasesnya. Nah, kita perhatikan di sini ada quantity ya. Expression of quantity-nya, a half of the procedures was not changed. Oke, di sini ada akhiran s. Nah, kata kerja yang digunakan apa di sini? Dia ada bentuk was, harusnya bukan was karena ini bentuknya sudah plural. Kita juga harus menggunakan plural di sini. Siapa? Kita gunakan dengan kata kerja to be, were. Oke, berarti kalimat yang ke-8 itu salah. Oke. Kemudian 9, I was sure that all the question on the test were correct. All of the question. Nah, ini langsung nemu ya. Di sini ada akhiran s-nya. Di sini ada penggunaan kata kerja to be, were. Ini plural, ini juga sudah plural. Berarti nomor 9 sudah correct, tepat. Last sentence atau kalimat yang terakhir, most of trouble that the employees discussed at the series of meeting were resolved within a few weeks. Oke, most of trouble, bla bla bla. Nah, trouble, permasalahan, sama kasusnya dengan tadi penggunaan would, penggunaan information, berarti dia menunjukkan di sini adalah singular, ya. Singular. Kata kerjanya apa di sini? This one. Nah, to be yang digunakan sudah tepatkah? Yes, dia menggunakan singular juga. Berarti nomor 10 sudah correct, tepat. Oke. Yes, oke. Text yang berikutnya, make inverted verbs agree. Ini hati-hati ya, terkadang kita terkecoh. Yang namanya subjek pasti letakkan di depan, kemudian urutannya setelah subjek ada verb, tetapi ada juga nanti beberapa pengecualiannya, exceptional ya, di bagian inverted verbs agree. Itu maksudnya apa? Kebalikan. Jadi ada penggunaan apabila nanti kita bertemu dengan bentuk question seperti ini ya, contohnya ada bentuk question mungkin dengan menggunakan WH question ya, ada what, who, when, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bentuk negatif, ada place, condition, ya, kemudian tingkat perbandingan. Nah, setelah ini apa yang harus kita gunakan? Kata kerja dahulu, baru kemudian subjeknya. Oke, after question words, setelah nanti ada penggunaan question word atau mungkin negative expression, place expression, ya. Kemudian ada condition, prasyarat tanpa menggunakan if, ya. Prasyarat tanpa menggunakan if atau mungkin bentuk comparison. Kata kerja di sini harus menyesuaikan subjeknya.
Nah, dan subjek itu munculnya setelah verb. Syaratnya apa? Apabila di depan ada penggunaan seperti ini. Nah, itu berarti inverted, kembalikan ya, kebalikannya. Contohnya seperti ini. Kalimat yang pertama ya, behind the house where the bicycles I wanted. Ini adalah bentuk place ya, place expression, behind di belakang rumah ya, di belakang rumah. Kemudian kenapa di sini saya menggunakan to be-nya itu adalah where, karena setelah itu subjek yang saya gunakan di sini adalah bentuknya plural, bicycles, berarti otomatis saya menggunakan kata kerjanya itu juga plural. Ingat posisinya. Oke, di sini saya menggunakan bicycles, berarti kata kerja yang ada di sini harus menyesuaikan subjeknya, padahal subjeknya ada di belakangnya. Siapa subjeknya? The bicycles. Lebih dari satu, berarti di sini saya menggunakan bentuk plural. Nah, to be yang saya gunakan di sini adalah were. Oke, bagaimana dengan the second sentence? Yang kalimat kedua, behind the houses. Ini abaikan saja yang ada di sini. Nah, setelah itu ada kata kerja was, kemudian ada bicycle. Bicycle, pola seperti ini ya. Bicycle jumlahnya berapa? Oh, dia adalah singular, satu. Berarti nanti kata kerja yang saya gunakan harus sesuai. Singular juga. Siapa saya gunakan dengan was. Oke. Nah, mari kita sekarang perdalam lagi kemampuan untuk menganalisa inverted verb ya. Oke, perhatikan untuk kalimat yang pertama, perintahnya masih sama. Nanti kita coba untuk mencari dahulu subjek dan kata kerjanya. Setelah itu bisa kita tentukan apakah kalimat tersebut itu sudah kalimat yang betul atau mungkin masih salah. Oke, yang pertama, only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Sebenarnya ini paling gampang, ini abaikan saja. Oke, nah sini lihat kata kerjanya, kita ada were kemudian the letters, were kemudian letters, jumlahnya berapa? Oke, lebih dari satu, berarti dia bentuknya adalah plural. Di sini juga saya harus menggunakan plural. Sudah ada siapa? Were. Betul ya? Betul. Anda amatinya nanti setelah penggunaan kata kerjanya saja, karena ini adalah only once this morning, itu untuk menunjukkan seperti tadi yang dalam tabel ya, syaratnya mungkin kondisi, mungkin ada place expression dan lain sebagainya. Oke, berarti di sini kalimatnya sudah tepat. Oke, yang nomor 2, kita langsung cari saja kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Oke, this one, kemudian this one. Oh iya, ini ada akhiran s. Kalau ada akhiran s berarti dia harusnya bentuknya plural. Nah, sekarang lihat kata kerja yang digunakan. Ada is, apakah sesuai? Tidak, bukan is, tetapi nanti kita menggunakan siapa? Ada are. Berarti kalimat kedua salah. Oke, kemudian yang berikutnya, kata kerja is the children. Kalau child itu adalah satu, children lebih dari satu. Ini ada penggunaan kata benda yang dia bentuknya adalah irregular. Oke, tidak mesti sebuah benda yang dikatakan jamak itu berakhiran dengan s, tapi ada beberapa benda yang dia bentuknya bukan regular yang hanya berakhiran dengan s, tapi kita sebut sebagai irregular yang dia mempunyai bentuk tersendiri. Contohnya, oke, person satu orang gitu ya, person satu. Kalau banyak apa? People. Child satu, kalau banyak children. Man itu satu, men lebih dari satu, woman satu, women lebih dari satu. Nah, oke, di situ sama dengan kasus yang nomor 3. Ada children di sini, harusnya di sini juga bentuknya adalah jamak atau plural. Bukan is yang kita gunakan, tapi siapa harusnya? Are. Oke, to be-nya adalah are, lebih dari satu di situ. Oke, nomor 3 itu berarti salah. Oke, nomor 4. John would be studying the chapter where he able to get hold of the book. Oke, yang nomor 4. Apakah sudah tepat di sini? Oke. John would be studying the chapter where he able to get hold of
the book. Kita cari kata kerjanya yang mana di sini. Ya, apakah menemukan kata kerjanya? Situ. Di sini ada kata were. Oke. Kemudian di sini ada kata this one. Oke. Chapters ya. Oke, ini kan lebih dari satu menerangkan ininya. Berarti untuk yang nomor 4 sudah correct. Oke. Nomor 5, this chapter has many more exercise. Okay. This chapter has many more exercises than to the next one. Oke, kita cari dahulu ya, kira-kira kata kerjanya yang mana di sini. Ada has, mempunyai. Nah, ini karena dia menggunakan the menunjukkan comparison, tingkat perbandingan seperti tadi di tabel ada. Berarti kalau misalnya ada penggunaan then menunjukkan dia comparison. Setelah itu inilah kata kerjanya do. Nah, next di sini ada the next one. The next one itu berarti kan dia menunjukkan singular. Ini sebagai subjeknya. Singular. Berarti kata kerja di sini juga harus singular. Bukan do yang kita gunakan. Harusnya siapa? Ada kata does. Oke, berarti nomor 5 itu salah. Oke. Kemudian yang nomor 6. The computer programmer was unaware that there were so many mistakes in the program he had written. Okay. The computer programmer was unaware that there was so many mistakes. There was so many mistakes. Ini adalah sebagai kata kerjanya ya. Kemudian di sini ada many mistake. Many mistake lebih dari satu ya. Ada akhiran s. Bukan was yang kita gunakan, tapi siapa? Were. Oke, harusnya kita menggunakan were. Kenapa? Karena di sini subjeknya mistakes, menunjukkan plural lebih dari satu. So, nomor 6 juga masih salah. Nomor 7. Seldom in the history of the television has 2 new comedies been so successful in one session. Okay, seldom in the history of television has 2 new comedies been so successful in one session. Oke, di sini kata kerjanya yang mana kira-kira? Untuk yang nomor 7. Oke, 7 di sini ya. Ini. Sedangkan subjeknya adalah ini. 2 jumlahnya berarti lebih dari 1. Di sini bukan menggunakan has, tapi harusnya menggunakan kata have. Oke, berarti nomor 7 juga masih salah kalimatnya. Oke, yang ke-8. How many huge mistakes have the teacher actually found in the receipt paper? Nah, ini bentuknya adalah question ya. Tadi kan persyaratan di tabel kan ada ya. Kalau misalnya ketemu dengan question word, berarti nanti setelah itu ada inverted, membalikkan. Setelah question word, gunakan verbnya baru subjeknya. Di sini verbnya apa? Ada kata have, kemudian subjeknya ada teacher. Teacher jumlahnya berapa? Di sini dia menggunakan singular 1. Nah, harusnya kata kerjanya itu bukan have, tapi harusnya menggunakan has. Oke. Berarti nomor 8 juga masih salah. Banyak yang salah ya ternyata kalimat-kalimatnya. Oke, yang ke-9. The new phone system is able to hold for more messages than. Ini then berarti dia menunjukkan adalah comparison. Tadi tabel juga ada ketentuannya apabila ada bentuk comparison atau perbandingan. Setelah itu kata kerjanya digunakan apa? Oke, kemudian ada subjeknya the phone system. Apakah nomor 9 sudah tepat? Yes, sudah tepat, correct. Kenapa? Karena subjeknya di sini jumlahnya 1 atau singular. Nah, kata kerja digunakan juga bentuknya adalah singular words. Oke. Kemudian nomor 10.
In the parking lot south of the stadium was the cars that were about to be towed. Okay. Ya, in the parking itu menunjukkan berarti place expression tadi ya ditampil. Setelah itu lihat ada penggunaan kata kerja was, kemudian subjeknya siapa? Oh, ada the cars. Ada the cars. Ini menunjukkan plural, harusnya sini juga plural. Tapi yang tertulis di sini dia bentuknya ada singular. Harusnya nomor 10 dia menggunakan were, bukan was. So nomor 10 jawabannya atau kalimatnya juga kurang tepat. Oke. Nah, next lagi ya, masih berhubungan dengan kesesuaian kata kerja. Oke, verbs agree artinya kesesuaian kata kerja. Oke, tadi ada inverted ya, pembalikan syaratnya tadi apabila di awal kalimatnya itu ada bentuk comparisonnya. Comparison seperti apa? Tadi dicirikan dengan penggunaan than daripada, atau mungkin bentuk condition ya, condition prasyarat tanpa menggunakan if. Nanti setelah itu berarti dia harus mengalami inverted verb atau pembalikan kata kerja, di mana setelah ada syarat comparison, kemudian place of expression ya, ekspresi tempat, in, at itu, setelah itu dia menggunakan kata kerja atau verb kemudian subjeknya. Nah, syaratnya verb di situ harus menyesuaikan dengan subjek yang digunakan. Nah, ini juga kita masih sama. Oke, ini yang kita sebut sebagai determiners, penjelas sebenarnya juga disebutkan di bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini ada beberapa kata atau ungkapan secara gramatikal sebenarnya bentuknya itu adalah singular semuanya. Ini dikategorikan singular semuanya ya. Anybody, everybody, no one, someone, dan lain sebagainya. Termasuk juga penggunaan each plus bla bla bla, every plus bla bla bla. Ini depannya itu sudah menunjukkan kalau dia bentuknya adalah singular, biarpun diikuti dengan kata benda yang jumlahnya banyak. Kayak semisal each classes gitu ya, for example gitu, pasti dia bentuknya adalah bentuk singular. Contohnya ini, everybody is going to theater. Kenapa saya menggunakan is ya? Ini karena bentuk everybody itu adalah bentuk kata atau ekspresi yang dia dinyatakan adalah singular. Berarti nanti kata kerjanya juga harus menyesuaikan subjeknya. Di sini verbnya itu harus agrees to subject. Oke. Nah, sekarang kita lihat di exercise 23. Oke, yang pertama dengan perintah yang masih sama ya, nanti kita coba untuk menganalisa subjek dan kata kerjanya. Untuk yang pertama, it is impossible to believe that somebody actually admire that man. Oke, ini abaikan dahulu, kita punya ada somebody di sini. Kata kerjanya apa? Admire. Saya bilang tadi kalau misalnya bertemu dengan somebody, nobody, everybody, no one, dan lain sebagainya, ini dikategorikan sebagai singular. Berarti kata kerja di sini juga singular. Nah, padahal di sini tidak ada penggunaan s-nya. Harusnya dia menggunakan bentuknya admires, pakai s di sini ya. So, yang pertama incorrect. Oke. Each of the doctors. Abaikan yang di sini, yang kita perhatikan siapa? Each-nya. Berarti dia bentuknya adalah singular. Kata kerja yang mana? Yes, betul. Berarti nomor 2 itu sudah tepat. Oke, kemudian yang ketiga, the president felt that no one, ini singular lagi ya, no one. Setelah itu apa? Bukan were yang kita gunakan, tapi harusnya dia menggunakan was. Berarti nomor 3 masih salah. Nomor 4, gampang ini ya, everybody, sama. Ini abaikan panjang-panjang itu. Cari kata kerjanya saja. Are, salah. Singularnya adalah is. Berarti yang keempat itu masih salah juga. Because of the low number of orders, nothing has to be done. Oke, ini sudah tepat. Nomor 5 sudah correct. Oke, nomor 6. Every time someone. Nah, ini harusnya ya
sama dengan kasus yang seperti ini. Oke, age berarti nanti akhirannya juga s karena dia bentuknya singular. Ini bukan C, harusnya dia menggunakan akhiran s di sini. So nomor 6 incorrect. Nomor 7, anybody who goes. Anybody goes. Ini sudah tepat pastinya karena dia menunjukkan singular. Correct. 8, every man, woman, child in this line, every tapi di sini ya. Oke, are required bla 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 bla. Oke, ini abaikan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena ada penggunaan every di sini. Biarpun di sini ada koma, tapi dia menunjukkan tiap-tiap, berjumlahnya kan 1 harusnya. Ini tidak menggunakan to be is, tapi tidak menggunakan to be are, tapi harus menggunakan to be is. Berarti nomor 8 salah. Oke, 9, it is nice to believe that anything is possible. Anything is possible. Oke, sudah tepat. Correct. Kemudian yang ke-10, the company reiterated to the reporters that nobody tidak menggunakan have, harusnya kita menggunakan siapa? Has. Oke, so nomor 10 di sini incorrect. Oke, finally we got it. Oke, kita sampai ke bagian ini. Nah, ini besok jadi di section kedua untuk tes TOEFL yaitu structure and written expression, 15 untuk soal sentence completion atau structure-nya, melengkapi kalimat dengan memilih jawaban yang tepat. Sedangkan nanti untuk yang 25 soal terakhir di bagian part 2 itu bentuknya adalah written expression. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Saya hanya punya 8 contoh soal di sini. Oke. Yang pertama baru saja kita bahas. Ada each. Oke, kata kerjanya mana di sini? Oh, saya ada kata are. Oke. Ini sudah tepat. Oke, ini juga sudah tepat. Two symbols. Oke, nah berarti ada masalah di opsi yang B di sini. Karena di sini dia menggunakan is otomatis, ini singular, ini juga harus singular. Bukan are yang kita gunakan, tapi yang kata kerja is. Oke, berarti yang salah jawabannya adalah yang B. Oke, ya. Next. Kemudian yang kedua. Oke, ini adalah prepositional phrase ya. Oke, ini prepositional phrase. Subjeknya siapa? Scientist. Sekarang kita lihat kata kerjanya yang mana. Oke, this one. Oke, ini kan bentuknya sudah plural. Ya, plural berarti nanti kata kerja yang digunakan juga plural. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sudah tepat, a relation. Ya, ini kata kerjanya is singular. Oke, sudah tepat karena ini singular juga. Ini juga apalagi sama-sama dia kata benda. Oke, nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah yang opsi A. Kenapa? Ada penggunaan kata kerja is trying. Harusnya ini agrees, ya, mengikuti subjeknya siapa, ada scientist lebih dari satu, berarti sini bukan menggunakan is tapi menggunakan to be, are. So jawaban yang salah adalah yang A. Saya bilang jawaban yang salah ya, jawaban yang salah. Oke, kemudian yang ketiga, the great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, has been planted in tiny chips. Okay, the digital advances. Nah, ini adalah subjek kan ya. Jadi the great digital advances of the age ini ya. Ini subjek, tapi yang lebih diutamakan ininya. Oke, dia berakhiran dengan s. Berarti kata kerjanya di sini mana? Oh ya, saya punya ada kata has di sini ya. Oke, karena di sini bentuknya subjeknya plural,
harusnya di sini juga plural, bukan has. Harusnya digunakan have. Oke, harusnya menggunakan kata have. Jadi, kalau ini sudah tepat ya. Yang salah adalah yang C. Oke. Next, okay. Only with a two-thirds by both houses are okay. Only with a two-thirds, 2/3 suara dari departemen ya. Departemen di sini ya, houses itu bukan diartikan rumah. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal seperti MPR, DPR gitu ya. Oke, US Congress able to operate a presidential veto. Oke, di sini ada bukan kita terpengaruh dengan penggunaan S-nya di sini. Di sini ada Kemudian kata kerja ini gunakan apa? Oh, saya menemukan ada are di sini. Oke, kalau di sini sudah tepat saya rasa ya. Nah, sekarang belum masuk ada kata kerjanya. Kalau di sini bentuknya itu adalah bentuk singular, berarti sini juga harus menggunakan bentuk singular. Nah, kata kerja itu saya menemukan ada are, bukan are yang saya gunakan, harusnya saya menggunakan kata is. So, yang salah jawabannya yang B. Oke. Next, yang kelima, of all the evidence, okay, that has built up since Webster paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Okay, all the evidence. Okay, all the evidence, all di sini. Okay, next. Kemudian has built up since Webster paper was published. There is no new ideas. There is new ideas. Oke, di sini karena evidence itu jumlahnya satu, sudah tepat kita menggunakan has. Nah, next kita lihat yang di sini. Oke, there is no new ideas. There is no new ideas. Di sini ada kata kerja is ya. Ada kata kerja is lagi. Nah, next di sini ada subjek, ini inversion ya, pembalikan ya. New ideas-nya berapa jumlahnya? Oh, dia bentuknya adalah plural ya, atau jamak, plural atau jamak. Berarti nanti kata kerja yang saya gunakan di sini harus juga bentuk plural ya, atau jamak. Bukan is yang saya gunakan, tapi siapa? So jawabannya yang salah yang B. Oh, ini sudah tepat yang D. Oke. Nah, next yang berikutnya, more than half of children in blah 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 qualifies for Regis Prize for field lunches. Oke. More than, sini ada more than, lebih dari half of the children. Oke, subjeknya siapa? Dari sini ya. Oke, dari sini sebenarnya. Oke, dan ini adalah verbnya. More than berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, ini berarti bentuknya sudah plural. Nah, di sini harusnya kata kerjanya juga plural. Tidak menggunakan akhiran s, harusnya hanya qualify. So, yang salah adalah yang C. Oke, kemudian nomor 7, cathodrums. What were first played on horseback were incorporated into the orchestra in the 18th century. Oke, cattle drums. Oke, sini cattle drums itu apa? Oke, ini jawabannya sudah tepat di sini ya. Kalau penggunaan yang opsi C itu dia menggunakan were, dia menunjukkan jamak mengacu ke subjek, ini sudah tepat, plural. Nah, sekarang di sini played dimainkan, oke, sudah tepat. Oke, ke orkestra juga sudah tepat. Nah, yang sekarang kita permasalahan ini. Ini menerangkan siapa sebenarnya? Cattle drums itu menerangkan benda ya, bukan kita gunakan what, tapi kita gunakan dengan that atau which. Oke, karena menerangkan apa? Menerangkan
benda. Apa itu bendanya? Ya ini, subjek ini yang lebih dari satu. Oke, so nomor 7 jawaban yang salah itu adalah yang A. Oke, dan yang terakhir, the Museum of the Confederation in Richmond holds an exhibition which documents the origin and history of the banner that most Americans think of as the Confederate flag. Oke, the Museum of Confederation is ini sudah tepat ya. Ini adalah subjeknya, jumlahnya berapa? Jumlahnya cuma satu, singular. Kata kerja yang digunakan juga sudah tepat. Nah, ini saya kurang opsinya ya. Saya kasih opsi di sini A, kemudian di sini B, di sini C, dan di sini adalah yang D. Oke. Nah, kemudian an exhibition di sini jumlahnya berapa? Singular. Oke, jumlahnya adalah satu atau singular. Berarti di sini yang mendokumentasikan ya, yang ini menerangkan ini harusnya tidak menggunakan documenting, tapi harusnya menggunakan bentuk singular juga kata kerjanya. Siapa? Yaitu documents, menggunakan s. Ininya hilang. Oke, tinggal ditambahkan dengan akhiran s di sini. Documents the origin and history of the banner. The most Americans sudah betul. The most Americans think of s sudah oke. Berarti jawaban yang salah itu yang B. Oke. Ya, itu adalah materi untuk written expression yang pertama. Kita masih punya written expression untuk part yang kedua. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan online, oke, di waktu yang sudah dijadwalkan ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan tentang verb agrees, yaitu adalah kesesuaian kata kerja dengan subjek yang digunakan dalam sebuah kalimat. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.